Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Islam yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan ajaran yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang tidak lain dan tidak bukan, ya ikhwan, semuanya demi kebahagiaan, kesejahteraan manusia itu sendiri. Ala ya'lamu man khalaqah wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang maha tahu apa yang terbaik karena Dia yang menciptakan kita. Maka seluruh syariatnya tidak lepas daripada kebaikan, keutamaan, keadilan dan kesejahteraan dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu penting, ya ikhwan, kita menerapkan Islam dari seluruh kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, ya, bermuamalah dengan manusia, ya, yang pada kaidah yang ke-19 ini ada sebuah kaidah yang merupakan salah satu kaidah yang akan mengatur tata interaksi antar umat manusia, yaitu tentang hukum qisas, ya, hukum qisas. Ya ikhwan, ya, hukum ini yang paling sering disalahpahami manusia. Kita dapati, ya, orang banyak yang sering over berlebihan dosisnya menilai ajaran ini, kaidah ini. Ini hukuman mati dalam Islam. Golongan yang berlebihan, mereka menganggap ini syariat ajaran yang terlalu kejam, ya, sehingga dianggap ajaran agama kita ini terlalu keras. Makanya orang kalau mendengar kata syariat, padahal kata syariat itu sendiri luas sekali, ya akhi. Ya, syariat makna yang paling utama adalah seluruh ajaran Islam. Jadi kalau kita mengatakan akidahnya syariat Islam itu ya akidah, tauhid, ya hukum-hukum, ya akhlak, semua ada di situ. Semuanya syariat. Syariatnya apa, Pak? Jalan. Nah, itu jadi kalau kita menyebut syariat Islam, ini maknanya seluruh ajaran Islam. Makna yang kedua, sering digunakan untuk menyebut tentang hukum, ya, atau boleh kita katakan fikih, baik yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, yakni perdata, maupun yang berkaitan dengan jinayah, yakni pidana, ya, maupun secara umum hukum-hukum jual beli, ya, hukum apa lagi, Pak, nikah, semua berkaitan dengan hukum. Maka sering orang mengatakan Islam itu pokok-pokoknya satu, akidah, dua, syariah, yakni hukum, tiga, akhlak. Nah, syariat maknanya di sini hukum.
Ini pengertian yang lebih sempit lagi. Nah, ada pengertian lebih sempit lagi. Berbicara tentang syariat yang muncul di benak orang lain adalah apa? Potong tangan, qisas itu, atau poligami. Maka sebagian orang, ya, ketika meneriakkan tegaknya syariat Islam, mereka melihat dari sisi ini. Maka mereka mudah mengatakan Indonesia ini bukan negeri Islam katanya. Buktinya tidak dipotong tangannya. Padahal kita tahu ya, kalau tergantung istilah mana yang kita pakai. Kalau istilah yang pertama ya ikhwan, Masya Allah Pak, bukankah hukum Islam sudah banyak tegak di negeri kita? Anda sholat berjamaah, azan berkumandang, nikah, rujuk, talak, waris, ya, semua sudah diadopsi. Tapi kalau pengertian sempitnya hudud, ya, hudud itu hukuman yang telah ditentukan dalam Islam berkaitan dengan jinayah biasanya, kita katakan negatif memang. Tapi bukan berarti ini alasan untuk mengatakan ini harus kita batalkan. Bukan berarti ajaran-ajaran yang lain, bukan, kita menginginkan semua syariat Islam terpenuhi. Tapi bukan berarti kalau hukum hududnya kemudian tidak terlaksana lalu kita mengatakan ini bukan negeri Islam, ini harus kita gulingkan, harus kita berontak. Tidak seperti itu. Ya akhi, tauhid sudah ada di negeri kita. Kita bebas mengajarkan tauhid. Salat berjamaah, salat Id, ya, nikah kita difasilitasi semua ya akhi. Ya. Tapi kalau secara sempit ini makna hudud ini, nah ini memang maka kita lihat penilaian mereka terhadap orang Islam yang tidak bergabung dengan kelompoknya, ya, dianggap tidak berjuang menegakkan syariat. Sekalipun kenyataannya orang yang dinilai tersebut sesungguhnya berjuang dengan menegakkan Islam, mengajarkan dakwah, mengajarkan sunnah, ya. Bahkan ya akhi, biasanya bisa dikafirkan orang yang tidak sekelompok dengan mereka. Nah, oleh karenanya ya ikhwan ya, makanya pernah kata syariat itu menjadi fobi. Ya. Karena dulu sila kita kan sila pertama yang diganti Piagam Jakarta itu ya. Syariat Islam kan, ada kata syariat. Ya. Tapi kita katakan syariat Islam adalah seluruh ajarannya. Pakai jilbab itu syariat Islam. Anda menikah dengan syariat Islam. Salat berjamaah syariat Islam. Karena kalau kita lihat definisi bahwa syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam. Nah, oleh karenanya ya, hukum ini kemudian sering ya dimispersepsi sebagian orang. Kemudian juga golongan yang cenderung mengabaikan hukum qisas. Ya, mereka menganggap ya tidak peduli lah ya. Golongan yang ketiga menyikapi dengan bijaksana. Ya oleh karenanya antum perhatikan dalam surah Al-Baqarah yang akan kita tentang qisas ini, Allah Ta'ala kemudian menutup ayat tentang qisas ini dengan kalimat ya, apa ya ikhwan? Ya, walakum ya fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, di sini ada kata ya ulil albab. Ya. Allah Ta'ala mengatakan berfirman bahwa di dalam hukum qisas ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Maknanya apa ya kawan? Hanya orang yang berpikiran panjang, yang berpikiran bijaksana, wise, melihat sesuatu secara menyeluruh, bukan sempit. Ya, mereka yang bisa memahami hukum ini. Adapun orang yang berpikiran emosional, orang yang berpikiran pendek, ya tentu memang tidak sampai ke sini mereka. Pikirannya cetek. Maka betul ya, di ujung ayatnya Allah Ta'ala kan ya ulil albab la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ya ikhwan, hukum qisas itu sendiri banyak dalilnya ya, dan ini disepakati oleh para ulama tentang ya, dalil tentang atau ijma' para ulama tentang adanya qisas ini. Bahasa apa Pak? Secara bahasa artinya apa qisas? Qisas itu artinya mengintai. Ya, atau mengikuti dari jarak jauh secara bahasa ya. Karena itu ketika ibunya Nabi Musa memerintahkan saudara perempuannya Musa,
ketika sudah dialirkan di sungai, apa kata ibunya Nabi Musa? Dalam surah Al-Qasas Allah katakan, mengutip perkataan ibunya Nabi Musa kepada anak perempuannya saudaranya Musa. Apa kata ibunya? Wa qalat li ukhti qussihi. Ya, qussihi. Kata ibunya Musa, ikuti dia, kisos dia. Ya, kisos dia artinya ikuti dia dari, atau intai dia dari jauh. Namun secara istilah, yakni secara syariat, kisas adalah hukuman kepada pelaku kejahatan atau kriminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai, memotong anggota tubuh dan semisalnya, dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, Pak, ini apabila kalian diperlakukan secara melampaui batas, maka kata Allah, maka kalian boleh membalasnya tapi tanpa melampaui batas. Nih, jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Iya. Oleh karena itu kita jumpai juga ya ikhwan, ada banyak hadis tentang adanya kisas di hari kiamat. Adanya kisas di hari kiamat. Maka disebut dalam hadis yang sahih, ada tempat di atas neraka, di atas jembatan qantarah. Ya, di atas neraka nanti ada jembatan di mana tempat ini tempat mengkisos. Jadi manusia akan mengkisos saudaranya yang pernah melakukan kezaliman kepada dia. Makanya Nabi mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Dan hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan benar-benar setiap yang punya hak akan dibayar di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha lisyatil qarana. Kata Nabi, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk, akan mengkisos kambing yang pernah menanduknya. Al-qarana itu yang punya tanduk. Iya. Ya. Jadi kalau Anda lolos di dunia kisos, jangan khawatir. Ini kabar gembira dari Nabi, bahwa semua Anda yang punya hak yang pernah dizalimi, Anda akan dibayar nanti di hari kiamat. Ini kabar gembira ya. Anda pernah dirampas tanahnya, Anda yang pernah tidak dibayar keringatnya, diutangi punya utang tapi orang nggak bayar-bayar, jangan khawatir. Ini kabar gembira. Semua hak akan dibayar di hari kiamat. Karena itu di atas jembatan, di atas neraka ada jembatan namanya qantarah. Di situ semua kisos akan ditegakkan. Ya, kisos akan ditegakkan. Ya, sampai binatang pun ditegakkan kisosnya. Sampai cuman kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika selesai dikisas binatang ini kata Allah, kuni turaba, jadilah kau tanah. Nah, makanya orang kafir ketika melihat para binatang setelah mendapatkan kisas lalu jadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Rabb, jami juga alangkah enaknya kami jadi tanah juga. Orang kafir enak aja mau jadi tanah ya. Hukuman berlanjut, bos. Ya, bahkan kekal dalam neraka, tetap diproses, Pak, bukan case close. Yang di Indonesia kan ada namanya diselesaikan secara adat ya. Ya sudah, cincai aja lah. Di akhirat no. Orang kafir tidak bisa seenaknya setelah dikisas mau jadi tanah, jangan. Tapi mereka, makanya dalam surah An-Naba ayat terakhir, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kata Ibnu Katsir, perkataan mereka ini ketika mereka melihat binatang setelah dikisas selesai langsung dijadiin tanah. Adapun kita tidak. Ya. Hukuman terus berlanjut sampai kekal di dalam neraka bagi orang-orang kafir. Nah, adapun di dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian kisos. Ya, ini apa? Berkenaan dengan pembunuhan, orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri. Jika orang merdeka dengan orang merdeka, jadi harus setara. Ya. Oleh karenanya orang muslim tidak dikisas kalau dia membunuh orang kafir, karena tidak setara ya. Dan ayah yang membunuh anaknya tidak dikisas ya. Nanti kita bahas ya. Wal abadu bil abadi, ya, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai' fa'ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yakni yang dari ahli waris yang dizalimi ini,
maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ya. Dan hendaklah yang diberi maaf wa adaun ilaihi bi ihsan, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat ada ya dengan cara yang baik juga. Iya. Dzalika takhfifum min rabbikum, demikianlah keringanan dari Tuhan kalian. Wa rahmat, ini rahmat. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada seorang. Oleh karenanya ya akhi, orang yang dikisos harus hadir ahli warisnya. Saya beberapa kali mau lihat tapi nggak jadi-jadi ya, di Jeddah itu ada masjid kisos namanya. Ya beberapa kali tidak ketemu ya karena ya belum sempat, belum di YouTube pernah ngelihat, tapi kalau langsung belum pernah lihat. Maka ahli waris yang dibunuh harus hadir. Ya. Dalam rangka apa? Barangkali dia ada berubah hatinya untuk memaafkan saudaranya. Terus setelah melihat dia kasihan, lalu dia katakan stop, saya maafkan, selesai. Ya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada kita. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sedih. Sudah, Allah sudah balas, ya sudah selesai. Jangan boleh berlebih-lebihan. Dikisah orang tuanya, anaknya dia cari juga, balas dendam, enggak, cukup segitu aja. Sampai melampaui batas maka baginya siksa yang pedih. Bahkan kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun liulil albab, dan di dalam hukum kisas itu perhatikan baik, ada hayatun, ada kehidupan. Bagi siapa? Bagi kalian yang mau memikirkannya. Jadi yang mau bijaksana merenungkan hukum ini dengan menggunakan akal sehatnya, berpikir sehat ya, menggunakan fitrah sehatnya, akal sehatnya, maka dia akan menemukan bahwa hukum ini adalah hukum yang terbaik bagi. Dan di sini ada kata Allah, ada kehidupan bagi kalian. Ya. Maka ya akhi, mari kita lihat di sini pengarang buku ini menyuruh kita untuk pertama merenungkan. Pertama ada beberapa renungan. Ya. Kata beliau, adalah fakta bahwa stabilitas atau keamanan negara, baik negeri Islam atau negeri kafir, pasti menyimpulkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati bagi para pembunuh sangat sedikit pembunuhan di dalamnya. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shinqiti rahimahullahu taala. Kenapa kata beliau? Karena qisas dapat mencegah pembunuhan sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, zaman musuh-musuh agama ini, musuh-musuh Islam selalu menjadikan terutama aktivis-aktivis hak asasi ya, kadang-kadang ya mereka ya menghembuskan opini-opini yang sangat tidak bijaksana. Ya, katanya bisa berpotensi mengurangi jumlah penduduk ya dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan harus diberi kesempatan untuk ya, berbuat taubat. Kita katakan dalam Islam pun juga begitu. Jadi sebelum dia dibunuh disuruh bertobat dulu. Dan bahkan pembunuhan di dalam Islam, kisah itu justru menghapuskan dosanya dia. Jadi hukuman hudud, rajam, cambuk itu adalah kalau dia melakukan dengan ikhlas maka ia akan menghapus dosanya. Itu ingat bagaimana seorang laki-laki bernama Ma'iz. Ya. Ya. Lalu kemudian, ya Rasulullah, saya ingin ditegakkan hudud. Ya, saya telah berzina. Nabi cuek, Nabi tidak mau peduli. Ya, memang ya akhi, inilah Islam, Pak. Jadi selama pelanggaran itu tidak sampai kepada penguasa, sebaiknya kita suruh bertobat. Nah ini ya. Jadi kalau belum, ini indahnya Islam. Jadi kalau belum sampai kita tahu ada saudara kita sudah suruh tobat. Tapi kalau sudah sampai penguasa, tidak ada alasan penguasa untuk tidak melakukan ini. Ya, maka sampai berkali-kali saya telah berzina. Sampai Nabi mengatakan hal bika junun, apa kau gila katanya. Nah, tidak ya Rasul, saya tidak gila. Karena ini orang ngotot terus, ya, maka sudah dirajam. Ya, dulu ada juga sahabat namanya Safwan, dia melaporkan bahwa selendangnya dicuri, ditangkap pencurinya.
Maka Nabi menegakkan hukum karena sudah Nabi adalah penguasa, ya, yang menegakkan karena hukuman hudud harus tegak dengan penguasa. Maka Nabi SAW ya sudah dipotong tangannya. Ternyata Sofwan ada ibah. Dia nggak tega ngelihat pencuri mau dipotong tangannya. Dan dia katakan, ya Rasulullah berhenti. Saya sedekahkan selendang saya untuk dia. Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak katakan sebelum kau bawa ke sini? Ya. Seandainya kau katakan sebelumnya, udah. Kalau sudah karena Nabi hukuman tidak boleh ditunda, tidak boleh dibatalkan kalau sudah sampai di tangan penguasa. Ini bahaya, Pak. Ya, tapi kalau sebelumnya kita melihat sudah, ya kita taubat, minta ampun, bertaubat. Bahkan Nabi SAW pernah datang kepadanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya pernah mencium wanita tadi sebelum ke sini, tapi saya tidak sempat berzina. Nabi tidak mengorek-orek ini, ya. Kalau ada orang yang datang dia melakukan maksiat, jangan dikorek-korek, Pak. Kalau dia tidak menjelaskan, jangan diminta penjelasan. Nabi tidak tanya, mengatakan bagaimana caranya kau korek-korek. Ya, wanitanya cantik atau tidak? Bagian mana? Tidak usah. Kan itu aib. Aib begini. Maka Nabi diam, lalu kemudian salat berjamaah. Setelah selesai salat berjamaah, dia tanya, bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, bukankah kau tadi salat bersama kami? Iya. Allah telah mengampuni dosamu, pulang. Gitu ya, indah sekali Islam ini. Maka orang yang mau dikasih kesempatan dia sholat, diperbaiki diri, dia ada ustadz datang untuk kemudian ya, meninggal dalam keadaan baik. Bukan kemudian dikisos di jalan selesai, tidak ya. Dan kita katakan kisosnya itulah yang akan mengampuni dosanya di hari kiamat. Maka ketika Ma'iz dihukum rajam, ya akhi, sebagian sahabat ada yang mencelanya. Kata Nabi, jangan mencelah dia. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ampunan taubat kepadanya yang kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah sungguh cukup untuknya. Ya. Nah ini ya akhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, terbukti ya, jadi yang dipakai kan penjara, Pak, ya. Terbukti kata beliau di penjara ya justru bukan menjadi efek jerah. Penjara penuh, Pak. Saya beberapa kali ada di penjara. Maksudnya ceramah di penjara ya. Ya 2-3 kali lah ya di Cikarang sana. Ya memang penuh, Pak. Waduh, desak-desakan, kesian ya. Dan makannya gratis lagi. Dan saya dapat cerita dari ikhwah kita yang pernah di penjara. Ya tidak efektif untuk efek jerah, tidak efektif. Ya, tidak efektif untuk efek jerah. Mungkin ada 1-2 yang bagus, tapi sebagiannya masya Allah ya. Ya, maka dan ini membuang kos biaya berapa miliar setiap hari untuk memberi makan. Sebagian orang malah nyaman katanya kalau di penjara. Dia ada kebetulan ada saudara kami petugas di dalamnya. Nah, ada orang yang ketika dia nggak mau keluar. Ya, enak di dalam. Bagaimana tidak enak? Semua ada, semua ini. Masya Allah ya. Oleh karenanya ya. Maka kalau tidak menimbulkan efek jerah, penjara, lihat pembunuhan yang sadis, ya tidak diapa-apain. Iya. Subhanallah ya Pak. Ya ini makanya salah satu, karena di sini Allah tegaskan di dalamnya ada kehidupan buat kalian. Kemudian renungan kedua, kata Syekh ini adalah hidup adalah sesuatu yang paling berharga. Ya akhi, ya. Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang, Pak. Saya ingatkan, seorang muslim. Makanya dulu malaikat ketika Allah Ta'ala ingin menciptakan Adam khalifah, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dia. Malaikat mengutarakan 2 poin. Ya, yaitu apa? Apakah engkau ya Rabb akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Ini merusak itu secara umum, ya. Jadi umum dulu baru khusus ya. Dan lihat setelah merusak lalu malaikat mengatakan menumpahkan darah. Karena di mata malaikat pembunuhan adalah perkara besar. Ya. Karena makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menghukum pembunuhan dengan ayat yang 5 ancaman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Kata Allah, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, coba lihat, fajazaohu jahannam, balasannya neraka,
khalidan fiha, neraka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu adzaban aziman, dan Allah telah menyiapkan azab yang besar. Satu pembunuhan, satu perbuatan pembunuhan, tapi Allah ancam dengan 5 ini. Kenapa tidak cukup katakan dia akan masuk neraka selesai, tapi Allah sampai 5, ada laknat, ada murka, ya, ada kekal, ada neraka, ada azab yang pedih. Yang kenapa? Untuk memberi ancaman bagi pelaku pembunuhan agar jangan main-main dengan pembunuhan. Ya akhi, menakut-nakuti muslim saja dilaknat malaikat. Salah satu orang yang dilaknat malaikat adalah orang yang mengangkat besi atau apa saja yang bisa menakut-nakuti saudara muslimnya. Dilaknat malaikat. Orang yang ada besi lalu kemudian nakut-nakutin orang. Petantang peteng, siapa yang berani sama saya? Misalnya dia gini. Orang jadi ketakutan gara-gara orang ini akan dilaknat malaikat. Bagaimana kalau yang mudah membunuhnya, memukulnya? Masya Allah ya akhi. Maka ketika Nabi SAW berhaji, ketika hari Nahar, beliau mengatakan inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi balidikum hadha. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terhormat, haram. Ya. Sebagaimana terhormatnya negeri ini, terhormatnya hari ini 10 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan wal fajr. Keagungan 10 Zulhijjah luar biasa. Ya, bahkan dalam sebutkan bahwa kehormatan darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri. Maka ya ikhwan ya, renungkan baik-baik bahwa kehidupan adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Ya. Ya. Maka Allah Islam menjaga jiwa. Ya, makanya karena manusia senang dengan hidup, maka tidak ada efek jera yang paling kuat kecuali dengan pembunuhan itu. Ya. Ya. Ini ya ikhwan. Kemudian makanya Allah di antara hikmah yang lain ya akhi diberlakukan kisah ini adalah menenangkan hati orang-orang wali-wali korban yang tadi dibunuh, ya, agar tidak menghakimi sendiri. Yang membunuh bahaya Pak, ini akan menjadi mata rantai yang tidak habis. Ya, banyaknya di Indonesia ini ada tradisi apa namanya Pak, beberapa suku itu. Ya, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Nah ini turun-temurun. Kapan berhenti Pak? Tidak ada berhenti. Keluarga ini bunuh lagi, balik lagi bunuh, tidak ada berhentinya. Sebagaimana yang terjadi zaman jahiliyah begitu. Ya. Nah oleh karenanya ya ikhwan, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa man qutila mazluman, barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami memberi kekuasaan kepada walinya. Ya, kekuasaan maksudnya apa? Kekuasaan bagi dia, apakah mau memaafkan atau bayar diat atau dibunuh. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan man qutila lahu qatilun, barang siapa yang mendapati keluarganya dibunuh, fahuwa bi khairin nazaraini, maka dia berhak dengan dua opsi, imma ayyuda wa imma yuqad, apakah dia ingin dibayar diat tebusan atau yuqad, atau dia akan dibunuh. Ya. Ini akhwan. Oleh karenanya ya, ini diantara hikmah-hikmah adanya hukum qisas ini. Di antara hikmah yang lain ya akhwan ya, bahwa menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Nih. Jadi menjaga, sebagaimana kita tahu dalam maqasidus syariah ada 5 hal yang dijaga oleh agama kita. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, nafs. Ya. Karena orang akan mudah membunuh kalau tidak ada efek jerah. Kemudian mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi dengan memberi kemudahan pada wali korban untuk membalas pelaku seperti yang dilakukannya kepada korban. Cuman di sini disebutkan fala yusrif fil qatl, janganlah dia berlebih-lebihan melampaui batas dalam pembunuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi sarana taubat
dan pensucian dosa yang telah dilanggarnya. Karena Nabi mengatakan qisas itu kafarah, ya, atas dosa pelakunya. Ya. Ya. Nah ini ya akhwan. Taib, selanjutnya renungan ketiga. Di sini ada kaidah bahwa dalam kaidah qisas itu ada kehidupan bagimu. Artinya pemberlakuan qisas terdapat jaminan kehidupan bagi kalian semua. Jadi di sini Allah tidak menyebut hanya wali korban, tapi seluruh manusia. Walakum fil qisasi hayatun. Ya. Jika hukuman qisas tidak diberlakukan, maka manusia akan tetap nekat membunuh. Karena hal yang paling ditakuti manusia adalah apa, Pak? Kematian. Ada orang yang tidak takut mati, semua orang takut mati. Maka efeknya luar biasa, ya. Ya. Seandainya ya ikhwan, pelaku pembunuhan sebelum dia membunuh, ia tahu bahwa ia akan dihukum mati, maka dia mikir-mikir 1000 kali untuk membunuh. Ya. Tapi seandainya pelaku pembunuhan tahu bahwa ia akan tidak dihukum mati, maka ia akan tetap melakukan pembunuhan. Ya, kenapa? Karena dia menganggap ringan, ya, yang bakal diterima. Sebagaimana ada seorang yang bernama Sa'ad bin Nashib, ketika ia membunuh dan melarikan diri, ya, ia bersyair, ya, ya, dan gubernur Basrah waktu itu merobohkan rumahnya, jadi rumahnya roboh. Ya. Lalu kata beliau, Sa'aghsilu anni al-'ara bis-sayfi jaliban. Aku akan membasuh aib dengan pedang seraya menantang keputusan Allah atas diriku. Alayya qada'ullahu ma kana jaliban. Wa adhalu andari wa aja'lu hadmaha. Akan kulupakan rumahku yang dirobohkan. Li'ardi min baqi al-muzamma al-hajiban. Aku jadikan kerobohannya sebagai benteng kekuranganku. Wa yasguru fi 'aini tiladi idastan, dan kematianku sangat kecil, ya, yamini bi idrakil lati kuntu taliba. Kematianku menjadi sangat kecil jika tangan kananku berhasil membunuh apa yang aku cari. Dia menganggap kecil. Ini syair seorang pembunuh. Kalau cuma rumah yang dirobohkan, silahkan rumah, robohkan. Tapi selama tangan kananku masih bisa membunuh, maka ini masih menjadi perkara kecil. Maka ya akhi, banyak orang sekarang petantang, petenteng, mudah membunuh orang. Karena itu, karena di dalam benaknya ringan hukuman membunuh. Ya, maka dia mudah menumpahkan darah saudaranya. Ya. Oleh karenanya, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah hukum yang Masya Allah lebih unggul, hukum yang hukum Allah adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala, ya, apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Sungguh hukum Allah lah yang terbaik bagi orang-orang yang yakin. Ya. Taib ya ikhwan, mari kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian di antara syarat kewajiban qisas secara umum, ya. Pertama, kejahatannya termasuk yang disengaja. Ya. Makanya orang yang membunuh tidak disengaja tidak diqisas. Ya. Para ulama berijma bahwa qisas tidak wajib kecuali pada pembunuhan yang disengaja. Kalau di Indonesia apa namanya, Pak? Pembunuhan berencana atau sengaja membunuh, ya. Kalau yang tidak sengaja membunuhnya apa, Pak? Misalnya tabrak. Tiba-tiba ada orang lewat, tabrak. Enggak sengaja kan? Ya, atau dia nyalain lampu, tiba-tiba ada orang pegang listrik, ini dia enggak tahu. Ya. Ya. Kemudian korban termasuk orang yang dilindungi darahnya. Yani ismatul maqtul. Ini bukan orang yang dihalalkan darahnya. Kata Nabi SAW, siapa Pak yang yang boleh dibunuh? Kata Nabi, la yahillu damu imri'in illa ihda min salatin. Kata Nabi, tidak halal, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salatin, kecuali 3. Siapa yang halal darah dibunuh? Yang pertama, at-thayyibuz zani. Orang yang sudah berkeluarga dan berzina. Zina muhsan. Dia sudah menikah, entah dia sudah cerai, itu termasuk. Dia sudah cerai, Ustaz, saya sudah cerai loh, saya boleh berzina? Enggak, tetap. Yang penting dia sudah pernah menikah, lalu kemudian dia berzina, maka
halal darahnya. Ya ini apa Pak? Dirajam. Ya. Kemudian wan nafsu bin nafs, kata Nabi, pembunuhan jiwa. Ya, pembunuhan jiwa. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufaraqah bil jamaah. Dan orang yang murtad, meninggalkan agamanya. Orang yang murtad Pak, kalau hukum Islam dibunuh. Sudah disuruh taubat dia tetap ya kan, dibunuh. Ya. Makanya ini kisah wallahu alam benar atau tidak, tapi saya pernah dengar seorang ustaz, ada seorang penceramah ada seorang yang berdakwah di Amerika. Ya, lalu kemudian dia berhasil mengislamkan. Ya, sesudah syahadat dia bilang, apa yang harus saya lakukan? You go to the hospital. Loh, untuk apa saya pergi ke rumah sakit? Potong yang di bawah katanya. Udah umur segini mau dipotong di bawah. Dia mikir-mikir, waduh, kalau gitu saya nggak jadi, saya keluar lagi dari Islam. Kenapa? Saya nggak kuat kalau harus disunat kan. Dia bilang, kalau kau murtad maka kau dipotong lehernya. Waduh, serba salah. Saya masuk Islam ini dipotong, kalau saya keluar ini dipotong. Ini hikmah bahwa berdakwah itu harus bijaksana ya. Ini maka orang yang betul sesuai dengan syariat Islam, orang yang murtad dibunuh. Tapi saya ingatkan ya akhi, hukuman hudud tidak boleh dilakukan oleh orang per orang, harus penguasa. Ya, jangan sampai setelah ini antum cari semua yang murtad, mari halal darahnya. Aduh, nggak boleh. Ya, ini ya akhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kemudian korban termasuk yang dilindungi darahnya. Selain 3 orang ini maka terlindung darahnya, dan juga bukan orang yang kafir harbi. Ya, kafir harbi adalah kafir yang agresif. Ya, kafir yang bukan orang kafir yang dijaga keamanannya atau perjanjian damai dengannya ada, tidak. Tapi kafir harbi. Kemudian pembunuh atau pelaku kejahatan mukallaf. Ini orang yang sudah balik dan berakal. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada kisah terhadap anak kecil dan orang gila. Kemudian juga orang yang hilang akalnya, seperti orang yang tidur atau pingsan. Kemudian at-takafu, ada kesetaraan antara korban dan pembunuhnya. Ketika terjadi tindak kejahatan dalam sisi agama, mereka merdeka ya dan budak. Sehingga tidak dikisah seorang muslim karena membunuh orang kafir. Kata Nabi, la yuq muslimun bikafirin. Nah, seorang muslim tidak dibunuh, tidak dikisas dengan sebab membunuh orang kafir. Kemudian juga tidak ada hubungan keturunan dengan korban yang dibunuh. Ya, yang dibunuh adalah anak atau cucunya. Tapi kalau kebalikannya, anak membunuh orang tua dikisas. Tapi kalau orang tua membunuh anaknya tidak dikisas. Wallahu alam ya, di sini Nabi mengatakan la yuqtul walidu liwalidih. Tidak boleh dikisas orang tua karena sebab membunuh anak kandungnya. Ya, anak kandungnya. Ya, tapi kalau anak membunuh orang tuanya, maka ia tetap terkena kewajiban qisas. Syarat pelaksananya ya ikhwan, di antara syarat-syarat pelaksananya adalah semua wali atau keluarga korban yang berhak menuntut qisas adalah mukallaf. Karena itu kita dapati dulu ada TKW kita ya, mungkin membunuh dan betul-betul terbukti membunuh. Kemudian karena yang dibunuh ini adalah punya anak ahli waris yang masih kecil, maka ditunggu sampai dia besar, sampai dia bisa menentukan apakah dia memaafkan atau tidak memaafkan. Iya, karena harus mukallaf dulu, karena tidak bisa diwakilkan oleh walinya. Sebab dalam kisah ada tujuan memuaskan atau pembalasan, sehingga wajib menunggu pelaksanaannya dengan memenjarakan pelaku pembunuhan hingga anak kecil itu menjadi balik. Iya. Iya. Kemudian kesepakatan para wali korban terbunuh, ya, dan yang terlibat dalam kisah dalam pelaksanaannya. Jadi harus sepakat ya. Kalau salah satu orang tidak memaafkan maka gugur kisah ini. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak boleh melampaui batas. Tadi Allah Ta'ala katakan fala yusrif fil qatla. Ya, fala yusrif fil qatl. Janganlah dia berlebihan dalam membunuhnya. Ya.
Misalnya Pak, wanita hamil ya, tidak akan dikisas sampai dia melahirkan. Ya, karena membunuh wanita tersebut dalam keadaan hamil akan menyebabkan kematian janinnya. Ya, padahal janinnya tidak berdosa. Ya, ini tidak boleh. Nah, dan siapa yang berhak melakukan kisas ini, ya ikhwan, adalah tentu adalah ulil amr yang berkuasa pada saat itu, bukan orang per orang. Nah, oleh karenanya ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, inilah syariat Islam ya. Menjalankan hukum Islam itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita katakan ya akhi, Islam adalah hukumnya yang paling sempurna. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini surah Al-Maidah ayat 50. Maka bila hukum Al-Quran dilaksanakan dalam kehidupan manusia, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya akhi, di antara perkara yang perlu kami sampaikan di sini adalah kita wajib berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa, Pak? Hawa nafsunya orang-orang yang tidak berbeda dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam dari syariatnya turun dari Allah tabaraka wa taala. Adapun selain Islam dibikin oleh manusia. Ya, selain yang datang dari Allah dan Rasul, itu ada artinya apa, Pak? Mengikuti hawa nafsu. Ya, karena Allah Ta'ala katakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau ya Muhammad, jika mereka tidak mengikuti apa yang kau perintahkan, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsunya. Kemudian juga ya ikhwan, penting kita jangan memilih-milih ajaran Islam. Sebagian orang ya sudahlah, ya kita tegakkan Islam, tapi yang ini jangan ya. Yang potong tangan jangan dong, enggak kesian ya. Yang rajam jangan. Karena ini perilaku orang Yahudi. Orang Yahudi ya akhi, ya, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Maka kalian mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Yang sesuai dengan selera diambil. Yang kira-kira yang agak serem-serem, ya misalnya dalam tanda mereka jangan. Ya, oke lah bro, kita syariat Islam, tapi yang ini jangan, di checklist dulu. Yang potong tangan, yang rabi jangan. Oh, ngeri kali kita nanti. Tapi yang menguntungkan yang tidak boleh. Jadi kita, bahkan Allah Ta'ala menyuruh kita masuk Islam yang kedua kalinya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kemudian juga ya akhi, tidak boleh kita menolak hukum Allah dengan alasan kebudayaan, adat, kebiasaan. Sebagaimana kaum-kaum yang didatangi Nabi dan Rasul kepada mereka, selalu hujah ini berulang-ulang. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kulun syai'an wa la yahtadun. Kata mereka, kami mengikuti nenek moyang kami, kebiasaan, tradisi nenek moyang kami. Maka ini tidak boleh dijadikan alasan. Kemudian juga ya akhi, paling tidak boleh kita membenci syariat Islam. Kalaupun di negeri kita ini belum terlaksana, ya, maka tidak boleh kita membencinya. Ya, tidak boleh kita, ini banyak orang membenci, kemudian mendiskreditkan syariat Islam ini beginilah begitulah. Tidak boleh, akhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu bima ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Salah satu yang bisa membatalkan amal seorang adalah orang membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membatalkan pahala-pahala amal mereka. Maka bila yang mendasari keengganan untuk melaksanakan hukum Allah adalah kebenciannya terhadap hukum Allah itu sendiri, maka ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Perbuatan ini jatuh kepada kekufuran. Ya, namun ya akhi, untuk menegakkan hukum takfir ini tidak boleh sembarangan. Karena harus ada hujjah, iqamatul hujjah. Mereka harus paham. Ya, karena sebagian orang kalau ditanya mana yang lebih baik, Pak, hukum Islam atau hukum dunia, pasti mengatakan hukum Islam.
Maka ini tidak boleh kita sembarangan menisbahkan sebagaimana orang-orang Khawarij. Pokoknya yang tidak berhukum dengan selain Allah kafir. Ini. Maka takfir di mana-mana. Nah, namun ya akhi, ini perlu ilmu, ya. Kemudian udah masuk waktu ya? Halas? Kita ya, setelah salat kita lanjut. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya di buku ini dijelaskan ada sedikit ini masalah bahasa. Ya, dulu orang Arab ada yang membuat istilah yang mereka ingin menandingi istilah bil qisasi hayah. Di dalam kisah itu terdapat kehidupan. Mereka membuat sebuah kalimat yang dulu didengung-dengungkan oleh orang-orang mereka. Mereka menggunakan kalimat al-qatlu anfa lil qatli. Jadi membunuh dapat menghilangkan pembunuhan. Semua maksudnya sama ya. Tapi menurut mereka ya, ini lebih unggul daripada kalimat walakum fil qisasi hayah. Di dalam kisas ada kehidupan. Kalau ini pembunuhan, menghilangkan pembunuhan. Maka ya ikhwan, salah satu mukjizat Al-Quran dari sisi ketinggian ilmu, apa namanya kalau istilah orang ilmu balaghah, apa ya kalau kita ilmu balaghah itu ilmu kesusastraannya itu tinggi. Jadi kalimat-kalimatnya tajam, menyentuh. Dan memang karena ini bukan kalimat manusia, dia datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu selalu Allah menantang orang-orang untuk berkumpul, berserikat untuk membuat satu surah. Iya. Maka para ahli ilmu bahasa Arab yang sangat konsen mencoba menganalisa kaidah ini, maka kemudian membandingkan jadi ini dulu diangkat kata-kata al-qatlu anfa lil qatl, ini didengung-dengungkan oleh seorang sastrawan ya. Kemudian ada yang mengatakan kata-kata al-qatlu anfa lil qatli lebih fasih daripada kaidah walakum fil qisasi hayatun. Maka ada seorang ulama ya, Syekh Abu Bakar Al-Bakhillani ya, beliau mengatakan jika masih ada keraguan dalam nalar seorang sastrawan penyair, karena itu kita dapati dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut penyair ya. Wa ma biqauli syairin qalilan ma tu'minun, dan dia bukan perkataan seorang syair, karena saking tingginya beberapa orang Quraisy ketika telah mendengar ayat kemudian berubah berbalik. Karena memang ya akhi, orang Arab itu memiliki tingkat sensitivitas bahasa yang sangat tinggi, memiliki rasa bahasa yang sangat tinggi, unggul. Karena itu bahasa itu bisa menggugah. Jadi kalau bahasa Arab digubah dengan bait-bait yang sangat indah, dengan pilihan diksi yang sangat indah, lalu kemudian intonasi yang sama, jadi namanya nadam ya, maka itu kalau diucapkan dengan itu bisa masuk. Makanya Nabi pernah mengatakan inna minal bayani la sihra, sungguh di antara kalimat-kalimat penjelasan ada yang seperti sihir. Nah, kata beliau, jika ada yang masih ragu-ragu dengan kepasihan Al-Quran atau tingkat kesastraan yang tinggi dan susunan kata-kata yang luar biasa, maka itu tidak mengurangi kedua Quran, bahkan itu artinya membuka hakikat dirinya, kelemahannya dan kebodohannya. Beberapa kali ada yang mencoba membuat menandingan, tidak akan bisa. Padahal kita tahu ya akhi, orang Arab di zaman Nabi adalah orang yang paling tinggi kesusastranya. Makanya ada seorang
penyair dari Yaman namanya Tufail Ad-Dausi. Ketika mau masuk Mekah, sebelum masuk Mekah orang-orang Quraisy mengatakan ada orang gila di dalam. Kalau kau dengar tutup telingamu. Maka dia masuk, dia penasaran. Akhirnya dia bilang gini, saya ini sastrawan. Kenapa saya harus buka? Saya dengan ini saya mau menganalisa betul ini punya nilai atau enggak. Maka dia ikuti ini Muhammad ke rumahnya. Lalu dibacakanlah sebuah ayat. Saya agak lupa ayat apa ya, Allah. Dibacakan ayat. Maka tiba-tiba ya akhi, dia bilang ini bukan bahasa manusia. Maka dia masuk Islam. Ya, makanya ya akhi, jangan pernah kita kalau ada orang yang memprovokasi orang membenci agama kita, bisa jadi itu cara Allah untuk membalikkan hatinya. Nah, jadi Tufais Ad-Dausi yang kemudian tadinya benci Islam, ketika dia buka telinganya, ini bukan kalimat biasa. Nah, maka mereka mempopulerkan kalimat al-qatlu anfa lil qatli untuk menandingi kalimat bahasa ini. Maka perbandingan keduanya oleh para ulama disarikan dalam beberapa poin. Ya, yang pertama, jumlah huruf dalam fil qisasi haya itu lebih sedikit daripada jumlah huruf dalam peribahasa al-qatlu anfa lil qatli. Cara menyebutnya aja agak susah Pak ya. Ya, al-qatlu anfa lil qatli. Wah, ini kayak ini. Ya, sama seperti ya akhi, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Perhatikan baik. Ini zikir terbaik dan di dalamnya tidak ada huruf-huruf yang ajam, yang susah. Semuanya huruf-huruf rongga. Coba antum sebutkan la ilaha illallah, tidak ada huruf yang aneh di situ. Ini salah satu keajaiban kalimat la ilaha illallah. Pilihan hurufnya saya tidak ada. Dan ini dari sisi huruf saja sudah beda ya. Cara menyebutnya lebih enak. Lebih enak bil qisasi hayah. Dalam kisah terdapat kehidupan. Kemudian kaidah ini memakai kata al-qisas bukan kata al-qatl. Ya, sehingga kaidah ini mencakup semua jenis tindakan kriminal yang bisa dihukum. Ya, bukan hanya pembunuhan. Kalau kisah semua Pak, ada seorang wanita pernah mematahkan gigi seorang wanita yang lain di zaman Rasulullah SAW. Maka keluarganya enggak mau memaafkan. Maka gigi dengan gigi, al-anfu bil anf, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Maka dia pun dikisas dengan giginya. Maka kalau al-qatlu hanya pembunuhan saja. Ya, pembunuhan saja. Kemudian kaidah di atas menetapkan adanya kehidupan melalui rahasia di balik diberlakukan kisas. Sementara peribahasa al-qatlu ya anfalil qatli tidak mampu mengangkat makna yang dikandung kata kehidupan. Kalau al-haya, kalau al-kisas justru kehidupan yang, kalau ini kayaknya sermat pembunuhan dapat banyak pembunuhan. Jadi lebih fokus ke pembunuhannya. Adapun ayat fokus ke kehidupan, membangun kehidupan. Ya. Kemudian kaidah Al-Qur'an terhindar dari pengulangan kata. Hal ini berbeda dengan peribahasa tadi al-qatlu anfa lil qatl, mengulangi kata al-qatl 2 kali. Ya. Kalau tidak salah dulu Musailamah Al-Kadzdzab juga membuat Quran tandingan. Saya lupa ada di buku-buku. Ya. Dan ya akhi, membaca Al-Qur'an tidak ada bosan-bosannya. Antum berapa kali membaca Al-Fatihah? Kita tidak pernah bosan. Dibaca oleh imam tiap hari kita baca, Masya Allah. Dibaca dengan nada yang berbeda, datang imam lagi berbeda lagi, Masya Allah. Selalu indah di hati kita. Kalau bukan datang dari Rabbul Izzati wal Jalalah, lalu dari siapa? Coba ya akhi, Pancasila diulang-ulang, ya lama-lama kita bosan. Ya kan? Setiap pagi kita upacaranya. Tapi kalau Al-Fatihah, ya akhi, enggak ada orang yang bosan baca Al-Fatihah. Padahal ayat ini dibaca sudah 14 abad yang lalu diulang-ulang, enggak ada bosannya. Ya selalu masuk ke dalam hati kita. Kemudian kenapa tidak membosankan? Dan lain sebagainya. Ini masalah bahasa saja, baik ya, antum bisa baca. Kemudian terakhir ya ikhwan, bukan berarti ya apakah sudah di Indonesia ini sudah ditetapkan syariat? Ya, maka tergantung pengertian yang mana yang kita pakai. Tadi 3 pengertian ya, sebagai syariat artinya Islam, syariat artinya hukum Islam, syariat artinya hudud.
Kalau kita pakai pengertian yang syariat bahwa ajaran Islam atau hukum Islam, kita katakan sebagian besar syariat Islam telah tegak di negeri kita, walaupun tidak secara keseluruhan. Salatnya, infaknya, sedekahnya, bahkan masya Allah Pak, ada pemerintah kita sudah ada badan amil zakat, masya Allah, sudah tegak bangun masjid. Ya, ini semua adalah syariat. Hajinya difasilitasi, subhanallah. Coba Pak ya. Tetapi bila syariat diartikan dengan hudud, potong tangan, rajam, ya, qisas, maka jawabannya pasti negatif. Ya. Namun demikian ya akhi, bukan berarti hukum syariat yang telah dijalankan menjadi batal atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara sebagian syariat ini belum kita amalkan. Tetapi saya ingatkan, meninggalkan syariat yang lain ini seperti hudud ini bukan berarti tidak berdosa. Kita berdosa, namun tidak sampai pada kekafiran sebagaimana anggapan orang-orang yang khawarij yang mudah mengkafirkan, ya. Tidak sampai kafir, tapi berdosa, ya. Jadi tidak sampai pelakunya membuat keluar. Harus ada iqamatul hujjah. Selama ada semangat dan niat untuk menginginkan agar dijalankannya syariat Islam ini secara utuh ya akhi, maka insyaallah ya kondisi dan kemampuanlah yang membatasi kita menjalankannya. Apalagi kita tahu terkhusus masalah hudud, ya tidak kewajiban menegakkannya adalah di tangan penguasa. Adapun kita rakyat dan para ulama sebatas hanya memberi nasihat, memberi masukan, memberi nasihat dengan cara yang baik, ya, dan sebagainya. Saya ingat perkataan Al-Imam Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tegakkanlah syariat Islam di dalam dirimu, maka Allah akan menegakkan syariat di bumi kalian berpijak. Ya. Makanya ya menyempurnakan penegakan syariat Islam di negara kita ini ya ikhwan seperti kita memperbaiki rumah yang rusak. Maka kita tidak mungkin menghancurkan dahulu semuanya, lalu dibangun baru, ini lebih berat. Ya. Pokoknya rezim hancurkan dulu semua baru kita bangun. Ya, karena kita tahu pun bagaimana Nabi SAW tidak juga ketika datang berdakwah di Mekah, apakah dia suruh bunuh semua tokoh-tokoh kafir? Tidak. Apakah dia suruh sahabat kemudian langsung? Tidak sama sekali. Tapi beliau mengambil cara dengan dakwah, memasukkan iman dulu ke dalam dada-dada mereka. Ya, lalu kemudian perhatikan apa yang terjadi. Kemudian Allah Ta'ala kemudian memberikan ke mereka kemenangan. Ini yang dapat saya sampaikan ya ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dengan memberikan pada pertemuan kita pada hari ini. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau bertanya, Pak? Silahkan Pak. Kasih mic Pak. Ya. Silahkan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, jadi sebagian besar pembunuhan yang berdarah. Sementara pembunuhan yang tidak berdarah, pembunuhan dengan racun sianida, pembunuhan dengan gas, pembunuhan dengan narkoba. Nah, bagaimana menurut saya, dan itu bagaimana syariat Islam mengatasi orang-orang yang suka membunuh orang dengan cara bukan darah tapi dengan cara. Barakallahu fiik, bagus sekali Pak, masya Allah. Ya, di sini kalimatnya adalah qisas ya. Yakni kalau orang menyebabkan pembunuhan dengan segala metode ya, maka dia juga dibunuh dengan metode yang sama. Ya. Ini qisas namanya. Ini masya Allah Pak ya. Kalau dia membunuhnya dengan menyetrum, maka dibunuh dengan disetrum. Nah, kalau membunuhnya dengan racun, dibunuh dengan racun. Ini qisas namanya, setimpal. Makanya kecuali pembunuhan yang diiringi dengan tipu daya. Dulu ada suku Oranin kalau nggak salah, datang ke Madinah miskin-miskin dan penyakitan, dikasih makan, lalu kemudian disuruh Nabi untuk berobat minum air kencing onta. Setelah sehat Pak,
Dia bunuh penggembala onta itu lalu diambil. Ya, dia bunuh dengan sadis, Pak. Ya, maka Nabi pun menyuruh untuk mengkisos, dikejar, Pak. Dengan cara apa? Dicungkil matanya, diponol, lalu kemudian dibiarkan kehausan di situ. Kenapa? Dia tipu daya yang luar biasa, Pak. Sudah istilahnya air susu dibalas dengan air itu, Pak. Dikasih tempat, dikasih makan, setelah sehat, enggak tahu berarti dibunuh, lalu diambil harta. Ini pembunuhan. Nah, maka boleh melampaui batas karena apa? Dia melakukan dengan tipu daya. Ya, adapun ya, maka dengan dibunuh dengan cara yang sama. Ya, maka seperti tadi ini seorang wanita namanya Rubai mematahkan giginya orang, maka dibalas dengan gigi yang sama. Ini adil. Ini adil. Maka apapun yang menyebabkan pembunuhan, tentu ini yang menentukan hakim ya, Pak ya. Misalnya kalau pelaku narkoba, saya setuju, Pak. Saya pernah berbicara langsung dengan ketua Mahkamah Agung kita tentang ini. Saya bilang, Pak, jangan ragu-ragu para hakim kalau ini. Betul Ustaz, kita sudah sebarkan kepada hakim kalau untuk narkoba hukum dengan maksimal. Ya, pembunuhan ini luar biasa, ya. Pembunuhan yang sangat kenapa mati pelan-pelan, Pak ya? Orang tergantung, tersiksa keluarganya, berapa biaya pengobatan. Maka ini ya harus dibunuh dengan cara yang sama kejamnya ketika dia juga. Jadi harus sama, Pak. Sama setimpal. Namanya qisas, Pak, harus seimbang. Ya, harus seimbang. Bagaimana? Makanya hakim ketika mempertimbangkan cara membunuhnya dengan diracuni, maka juga begitu. Agar dia merasakan yang sama. Karena hukum qisas ini dalam rangka memuaskan korban, Pak. Wali korbannya puas. Bahwa supaya tidak ada balas dendam yang berantai, yang tidak pernah berhenti. Maka dengan ini selesai hukumnya. Jadi betul, Pak, bukan hanya darah dengan darah, tapi juga semua. Disebutkan darah di sini karena memang yang saya sebutkan tadi adalah orang yang melakukan zina, orang yang membunuh, biasanya lazimnya dengan darah waktu itu. Walaupun sekarang pembunuhan yang lebih canggih, maka juga dibunuh dengan cara yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga, Pak ya, semoga. Dan alhamdulillah hakim-hakim kita sudah saya lihat, kata Ketua Mahkamah Agung ketika saya umrah sama beliau mengatakan, insyaallah Ustaz, pokoknya hakim-hakim kita sudah sebarkan edaran untuk narkoba diinstruksikan untuk menggunakan hukum yang maksimal. Ya. Wallahu a'lam kalau prakteknya. Secara teori sih sudah ya. Dan beliau sendiri ketua ini dia bilang, Ustaz, saya dulu di Tangerang saya yang menghukum mati. Ya, beberapa kali beliau hukum mati katanya. Nah, ini memang luar biasa, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya ikhwan ya, udah malam ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.